garis datar. Ini aja. Bilang di sana ya garis datar. Kasihan registrasi. Iya, udah sini dulu ya. Oke, oke. Kecamatan Nabu. Halo, halo Ki, halo. Kak. Belum pernah pakai bajunya ini. Sayang, Pak. Jangan beli biaya. Halo. Video Kak. Hai. Dan kami hormati Bapak Kepala Balai Pelatihan Pertanian Batang Kaluku atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Yang kami hormati Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Yang kami hormati para penyuluh yang sempat hadir. Yang kami hormati panitia dan para peserta BIMTEK peningkatan produksi padi dan jagung. Selamat datang di acara pembukaan bimbingan teknis peningkatan produksi padi dan jagung Angkatan 9 tanggal 16 Desember tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan yang berlangsung sekarang oleh protokol. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Rizal Ilyas. Kepada Bapak Rizal disilakan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita jauh melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan BIMTEK peningkatan produksi padi dan jagung. Terima kasih Bapak Rizal. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri.
sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya hormat Kepala Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Yang terhormat kepada Bidang Perlindungan Dinas Pertanian Jeneponto. Saya dan teman-teman atas nama Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku mengucapkan terima kasih Pak atas tempat yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Kepada peserta, harapan kami itu mudah-mudahan peserta ini bisa menyerap atau mengambil ilmu yang diberikan oleh para fasilitator, pemateri ataupun narasumber. Acara selanjutnya yaitu arahan sekaligus membuka pelatihan bimbingan teknis peningkatan produksi padi dan jagung angkatan 9 oleh Bapak Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto kepada Bapak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala Balai BPP Batang Kaluku yang tempat di Kabupaten Jeneponto bersama tim. Yang saya hormati Kepala Bidang Penyuluhan bersama tim, dan mungkin juga sekaligus merangkap saudari para jawaban Pak. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, peserta BIMTEK baik dari penyuluh maupun dari kelompok tani yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, semoga beliau senantiasa menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalankan keseharian kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait BIMTEK padi jagung ini sangat penting di Kabupaten Jeneponto. Mengapa menjadi sangat penting? Karena Jeneponto ini di samping sebagai penyangga pangan perkotaan, Kabupaten Jeneponto mempunyai potensi yang cukup besar. Acara pelatihan bimbingan teknis peningkatan produksi padi saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyematan tanda peserta yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saparudin dan Ibu Nurina SPT. Saya mohon kesediaannya Bapak Sekjen dan Bapak Jupri dari Bapak Kaluku. Foto bersama. Semua. Oh, ini. Ya, sini gini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta BIMTEK peningkatan produksi padi dan jagung. Dan untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membawakan atau memaparkan materinya. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk kemudian bertemu dengan
guna mengikuti kegiatan BIMTEK peningkatan produksi tanam pangan yang diinisiasi oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Selanjutnya salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Pertama mungkin yang kami hormati panitia dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku, yang kami hormati koordinator subketenagaan beserta para supervisi yang menyertai kami, yang kami hormati para peserta dalam hal ini unsur dari penyuluh 25% dan petani 75%. Selanjutnya yang kami hormati dan kami banggakan para penyuluh dan para kelompok tani, hadirin yang sama kami banggakan. Baiklah, kami akan membawakan materi sesuai dengan apa yang telah kami diberikan kemarin juga oleh panitia, dalam hal ini koordinator subketenagaan, terkait dengan bagaimana pola ataupun cara meningkatkan produksi di Kabupaten Jeneponto. Dan setelah kami ramu tadi malam, kami mencoba ambil judul strategi dan kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Jeneponto. Saya berdiri slide saya ini agak banyak dan waktu menunjukkan pukul jam 10 lewat 18 menit. Seandainya tidak ada materi lain, mungkin saya habiskan ini 2,5 jam. Dan nanti remennya agak ditambah supaya pakai bajunya Mas Bonani di belakang. Karena mau diambil foto tadi kirim Jakarta. Bisa ambil ke double XL. Saya lanjut buat profil dari Kabupaten Jeneponto dengan luasan 749,79 km penduduk Sangkar, dengan penduduk ini menurut data sensus terakhir ya 415.000 jiwa. Nah, ini berpotensi memang kalau kita ada event demokrasi yang akan kita lalui di ke depan, memang daerah Jeneponto ini menjadi basis karena jumlah penduduknya itu kurang lebih 5 terbesar di Sulawesi Selatan setelah Bone, Goa, Pindrang, Utara dan Bulukumba. Nah, ini letak wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari 82 desa dan 32 kelurahan. Lanjut, yuk. Ini peta, saya pikir beliau saja mengingat waktu. Lanjut. Nah, ini geografis, perbatasan di sebelah utara perbatasan dengan Kota Kalar, sebelah timur Kabupaten Bantaeng, sebelah barat Kabupaten Kalar, dan sebelah selatan adalah Flores. Ini kondisi topografi sekarang ini berkurangnya area sawah irigasi tidak lakukan dan yang lainnya. Ini khususnya kalau penyerapannya kita fokus di Kecamatan Turatea, sebagian Kelara, sebagian Minang, banyak lahan-lahan produktif khususnya irigasi yang beralih fungsi menjadi perumahan. Ya, padahal sebenarnya kita sudah diikat, dikerangkeng dengan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Lahan Berkelanjutan. Tetapi itu belum, baru rancangan. Seandainya sudah terbit, maka petani tidak bisa langsung mengalihfungsikan lahan sawahnya menjadi rumah. Harus dia berkoordinasi dengan pemerintah. Karena bila mana dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Berkelanjutan, maka akan mendapat sanksi oleh pemerintah. Seperti itu. Yang kedua, makin mahalnya harga bibit bermutu tinggi pupuk dan pestisida. Saya pikir ini mungkin fakta juga di lapangan. Sekarang di 18 berapa? 30, 7328 sampai 30 kemarin. Sementara bantuan ini agak keluar dari yang namanya tepat waktu. Kita sudah mau menanam, datang benihnya. Khususnya kepada petani yang selalu mengharapkan bantuan dari Dinas Pertanian. Mohon maaf, ini tidak mengenang sasaran jika petani mandiri. Petani mandiri itu petani yang selalu
ditopang oleh swadaya, misalkan seperti itu. Kemarin 2 tahun lalu berteriak, saya muslim begini keliling desa dan kelurahan tidak mau terima pergi Bima, NASA, Natua Sadewa. Mereka menolak sekarang ini karena tidak ada dibeli lagi. Mana ekonomi keluarga juga tidak bisa punya kemampuan untuk beli bibit. Jadi biar ini bibit sekarang mau semua diterima. Ini sekarang lagi bibit mau kita tanam tidak ada. Seperti itu. Kalau yang punya ekonomi cukup mau beli-beli, yang punya kedekatan sama PPK di belakang itu pasti dikasih. Karena itu beli juga tidak bisa mengcover semua keinginan kelompok tani. Ada 3.000 tani saya bilang, 3.400. Sementara bantuan biasa untuk sekian tahun lebih. Kalau PPD 2 dari anggota dewan yang terhormat, paling tidak sampai hanya 20 kelompok tani. Itu kalau satu dosis berapa, misalkan 1 juta setengah. 1 dos, nah 1 kelompok itu sekitar 13 dos kali 25 kelompok. Misal, kalau APBN paling ratusan, jadi ribuan kelompok. Salah satu fenomena juga Bapak Ibu sekalian, setelah kami mencermati keadaan lapangan, sekarang ini biaya tenaga kerja mahal sekali. Iya, kita mau tanam, biaya tenaga kerja itu sekarang sudah kurang lebih 100.000 per orang. Belum lagi, per hari. Belum lagi minta lagi bahasa, ada surianya, seperti itu. 2-3 tahun lalu masih harus dapat 50-70.000 maksimal, sekarang 100.000. Di saat ekonomi yang lagi seret-seret agak mahal. Ya apalagi bukan hanya persoalan mahal, yang kedua itu kita harus menunggu dia buru tani ini atau yang akan menanam ini dari desa lain yang menunggu kita menunggu giliran. Nah kita yang berbanyak sama waktu. Nah ini salah satu tantangan juga. Yang keempat, rata-rata usia petani 69%. Ini data valid Bapak Ibu sekalian skala nasional. Di Jeneponto pun demikian, di atas 45 tahun. Tidak adanya regenerasi petani. Kalau regenerasi penjual ada di industri. Kita ada pengangkatan P3K, fresh graduate yang baru-baru selesai kuliah, mengabdi 2 tahun, pasti grade-nya di atas 400 bisa lolos. Iya, baru menguasai IT, mulai dari Word, Excel, PowerPoint, mereka kuasai. Nah itu yang penyuluh kami untuk menggantikan penyuluh yang kolonial. Mereka kan milenial ini, 22 sampai 30 tahun. Ini kolonial. 39 masih tidak 39 tahun kolonial. Tidak, lanjut ya. masih milenial ya. Milenial sama. Dia bilang santai jadi. Bos juga. Yang kelima, masih sedikitnya penggunaan benih bermutu hibrida. Ini juga kemarin kami temukan di desa Kurudoi itu masuk benih di sana. Bisi tapi palsu. Yang tengkulak walaupun bunganya tinggi tapi cepat. Itu yang terjadi fakta di lapangan Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya pikir mungkin kehadirannya Jiva ini sangat membantu. Bukan saya tidak angkat juga ini Jiva, tapi misalnya di bawah petani-petani yang kesulitan modal itu dibantu. Nanti pada saat panen, Jiva lagi ngambil. Hanya memang saya heran kemarin di Botoramba ada penjual sarana produksi bisi 18 yang tidak laku nih. Kenapa? Karena Jiva masuk di kasih di 7328 NK Sumo. Fasilitasi tidak ada modalnya. Sebentar panen diambil sama Jiva. Nama saya Nurhan Dewa, salah satu anggota petani subur di Desa Pasanggiru, Kecamatan Beratul. Terkait dengan bibit peningkatan produksi panen jagung, sementara sekarang yang dirasakan masyarakat adalah bagaimana mendapatkan sulitnya pupuk, sangat terbatasnya pupuk. Ini yang saya pertanyakan, kenapa bisa mesti terjadi hal seperti ini? Pupuk ini kan salah satu alat untuk bagaimana membantu peningkatan produksi pertanian. Sementara sekarang masyarakat yang dirasakan itu sulit mendapatkan pupuk, malah sangat terbatas.
orang membeli susu, punya cek susu dengan terbatas. Malah banyak terjadi bahwa orang yang punya 1 hektar hanya setengah 15 kilo atau setengah sak pendapat. Terus yang kedua, apa hubungannya SPPT dengan hukum, pengadaan hukum? Sementara sekarang pengumpulan SPPT yang itu tahunnya tahun lalu, tahun sekarang difotokopi terus. Ya, saya pikir bagaimana kita menyikapi ini itu menyampaikan kepada pengambil kebijakan bahwa bagaimana pupuk seperti dulu lah supaya lancar. Orang masyarakat membeli tapi sulit. Dan itu juga terkait menyangkut masalah kartu tani. Apa selama ini kartu tani yang dibagikan ke masyarakat itu sampai sekarang itu belum ada manfaatnya saya rasakan. Saya pikir sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik Bapak Ibu sekalian. Langsung. Saja dari materinya, Pak. Jadi saya sangat tertarik tentang bimbingan teknis peningkatan produksi padi dan jagung. Nah, di belahan petani ada semua kelompok tani itu yang bergerak di bidang lapangan petani. Termasuk saya ini bekerja di bidang lapangan. Perkenalkan, nama saya Rahman dari kelompok tani Perambu 1, Dusun Tambang Perambu, Desa Arukeng, Pelantikan yang disingkat dengan Arpal. Jadi ini Kecamatan Arukeng. Nah, di dalam pembimbingan produksi padi dan jagung ada beberapa hal sebetulnya yang saya ingin paparkan di sini. Karena mengingat berbicara tentang produksi ini ada banyak poin, tapi saya bersingkat saja jadi dampak pagi dan tadi secara singkat karena waktu tidak memungkinkan. Nah, yang saya mau bertanya di sini adalah peningkatan produksi padi dan jagung. Program apa saja terhadap pembimbingan ini ke depan melalui produksi padi dan jagung. Nah, kalau seandainya prediksinya berbicara tentang kelompok tani harus didukung lah, yang saya bilang. Jadi kalau seandainya berbicara tentang produksi, kelompok tani itu yang tugas utama di lapangan itu sebetulnya yang lebih mengetahui tentang diri apa saja yang harus digunakan dan lokasi mana saja yang harus digunakan tentang diri sendiri. Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah terkait strategi tadi di poin 8 itu tentang pemenuhan mesin dan traktor. Nah, terkait masalah produksi ini, tanah ini sebetulnya harus memang dikelola dengan baik. Akan tetapi di sebagian di lokasi saya itu, termasuk di kelompok saya, belum mendapatkan apa yang diterangkan di materi tadi itu terkait masalah traktor. Barangkali itu dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman dulu ya, karena bagaimana menggunakan traktor. Beliau sebenarnya sudah buat proposal, sudah masuk ke bidang, tapi proposal itu yang masuk ke bidang teknisnya dalam hal ini prasarana sarana pertanian itu banyak yang ribuan Pak Rahman. Sementara traktor itu akhir-akhir ini dia bersumber dari kegiatan aspirasi atau pokok pikiran anggota DPRD yang terhormat, dan ada juga dari aspirasi anggota DPR pusat. Jadi memang ini sudah yang diberikan adalah orang-orang yang memang secara emosional berpihak kepada anggota dewan ataupun dalam ini adalah konstituennya. Seperti beda halnya kalau kemudian ada alokasi anggaran yang memang dari pusat itu diberikan keleluasan kepada dinas untuk membagi. Pasti yang kami pegang itu yang namanya prinsip, kalau saya idealnya pemerataan dan keadilan. Jadi tidak bisa mengcover, namanya subsidi memang dari segi jumlah dia terbatas, dari segi penerima juga tidak sembarang.
Sama dengan itu Pertalite juga. Terkadang itu Pertalite untuk menengah ke bawah, tapi yang akses ke mobil Fortuner seperti itu. Nah, itu juga sudah melanggar. Sama kalau saya pakai gas 3 kilo di rumah, sebenarnya tidak bisa. Kami wajib pakai gas 5 kilo atau 12 kilo. Tapi kita pakai di depan rumah yang 20.000 karena tinggal nyebrang, saya praktis kan, padahal ada gas 12 kilo. Wah, ini juga pelanggaran sebenarnya. Kita teriak-teriak sini yang idealis untuk ini, tapi ternyata gas 3 kilo kita pakai di rumah, itu offside. Selanjutnya, apa hubungannya SPPT dan alokasi pupuk? Saya ceritakan lagi secara cepat ini dan gamblang juga. 5 tahun lalu itu atau tahun-tahun sebelumnya, ketika kami menulis berapa luas lahan petani itu, kami tidak berangkat dari bukti fisik. Misalkan Samarudin berapa luas tak? Ya, kan maksimal setiap musim tanam itu 2 hektar. Saya tanya Pak Samarudin berapa? 2 hektar. Asumsi kalau dia sebut 2 hektar, yang akan terjadi nanti dia akan dapat alokasi pupuk banyak. Karena itu berapa? Nah, saya juga deh masa mau dikalah. Saya juga 2 hektar. Di sini betul. Jadi nanti itu alokasi pupuknya di pengecer dapat di sekitar 10 sak. Ketika persoalan ini berbicara soal karena mungkin kelangkaan pupuk, banyak pupuk yang keluar dari wilayah Jenepot ke banyak di antar wilayah akan keluar ke Bantai. Ada jangan pergi jauh-jauh ke Bantai, yang antar desa saja ada pelanggaran. Dia bersoal di APH yang ditanyakan, apa alasan saudara memberi angka 2 hektar di RDKK-nya? Dia tidak menyuruh, hanya pernyataan lisan, Pak. Tidak dibenarkan. Offside, pelanggaran. Anda bisa saya tangkap. Supaya kami di Bapak Guru seperti saya bilang tadi, Anda mungkin tidak pernah rasakan AC 16 derajat Celcius, kami kepanasan di dalam. Iya, jadi untuk mengantisipasi karena kami sudah Bapak Guru begitu, karena memang walaupun itu SOP-nya tidak tercatat di Permentan atau Permendak, Perindustrian dan Perdagangan, sekarang harus ada hitam di atas putih yang menunjukkan berapa luasannya, karena dari luasannya bisa tahu berapa lokasinya. Kalau dia 1 hektar berarti alokasi kureanya 5 sak. Seperti itu. Kalau hanya pernyataan lisan tidak dibenarkan menurut kacamata hukum. Begitu Den Rewa. Tadi Pak Samarudin dia bilang 2 hektar. Setelah ini tahun ini kami periksa, ternyata luasannya hanya 0,5 hektar. Selisih itulah adalah kerugian negara. Itu baru 1 orang Pak Samarudin. Berapa jumlah petani yang ada di Cileponto? Akumulasi begini. Kerugian negara bisa ratusan miliar. Mohon maaf. Karena tidak dasar. Sehingga itulah kenapa penyuluh kami hati-hati. Ketika datang di rumah minta SPPT diberikan. Kenapa harus setiap tahun diminta? Memang seperti itu harus yang update. Karena jangan sampai itu tanah kita sudah alih fungsikan atau kita jual ke tempat orang lain. SPPT-nya pasti berubah, luasannya berubah. Jadi harus yang update. Di Kelar kemarin banyak menelpon ke saya, ini harus dikasih. Iya, paling tidak kasih dia kan saya asli, baru dia fotokopi. Jadi yang tahun-tahun depan, di tahun lalu kita kumpul harus yang update, yang terbaru 2022 ataupun 2023. Seperti itu Den Rewa. Jadi memang harus begitu memang ketentuannya. Jaga. Next dulu. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam mengembangkan usaha tani jagung mungkin harus ada jiwa wirausaha dulu. Kenapa harus ada jiwa kewirausahaan dulu? Karena itu penting. Apa itu wira dan apa itu usaha? Jadi kita harus tahu dulu itu. Makanya kita harus tanamkan dalam diri dulu dalam mengembangkan usaha tani jagung ini untuk mengembangkan produksi. Harus di dalam diri kita harus ada jiwa wirausaha. Kapan tidak ada jiwa wirausaha dalam kita, maka dalam bertani itu kita tidak akan mengejar produksi. Makanya tanamkan dulu dalam diri kita adalah jiwa kewirausahaan. Di mana dalam
sebuah bisnis itu, maka ada dua kegiatan, agribisnis yaitu on-farm dan agribisnis off-farm. Nah, next, layaan saja di Gaspur saja, karena istilah perusahaan ini adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita. Karena kalau jadi PNS itu hidupnya pas, kalau PNS itu. Kalau wirausaha hidupnya enjoy. Kalau jadi beda itu hidupnya PNS dengan wirausaha. Itu kalau wirausaha dia bisa memanajer, yang manajer sendiri, dia bisa mengelola usaha sendiri. Tapi kalau PNS itu sistem perintah. Jadi itu bedanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini sebagai petani itu lebih bagus, maksudnya lebih bebas dalam menentukan usaha. Langsung saja. Inilah ciri-ciri karakter wirausaha agribisnis. Mungkin ada pertanyaan dari kita, apa itu agribisnis? Agri adalah pertanian, bisnis jadi usaha, jadi usaha dan bisnis pertanian. Jadi yang harus kita ada beberapa, yaitu motivasi, investasi, kemandirian, kreativitas. Jadi kalau kita mau mengembangkan usaha jagung, ini harus kita ada kreativitas. Jangan selalu, karena saya ini sekarang petani, sudah ada perubahan, itu sudah bisa dicatat. Kalau bibit bantuan yang tidak masuk di akar, dia tidak tanam. Itu mengembangkan bahwa memang petani sekarang sudah mindsetnya sudah bagus, bisa saya tanam ini bantuan dari pemerintah, hasilnya seperti ikan konji. Tapi kalau saya tanam ikan semua, lebih bagus hasilnya, lebih bisa beli di pasar. Dan itu lebih bagus, karena itu pemerintah hanya merancang bagaimana kita mengusaha sendiri, makanya ada kemandirian. Jadi itu kalau kita usaha pertanian itu harus ada juga kepemimpinan. Jadi pemimpin. Jadi kalau itu pemimpin bukan hanya memimpin manusia, tapi memimpin tanaman pun harus kita lakukan. Contohnya kalau tanamannya jagungnya bagus, berarti pemimpinnya bagus, mesti yang mengelola saat itu bagus. Tapi kalau hasil jagungnya tidak terlalu bagus, isinya berarti pemimpinnya jadi cuek, tidak ada perhatian kepada. Biasa kalau tanam jagung itu sebagian langsung berapa di tangannya langsung dia kasih itu. Kalau ada sistemnya, lebih bagus satu ditanam, satu dua yang ditanam. Karena kalau banyak tiga itu ada namanya berebutan makanan. Jadi bukan hanya manusia yang berebut, tapi jagung pun berebut makanan. Tapi kalau mati? Ini, next. Nah, bukannya. Bukannya jagung itu, ya, umpamanya jagung kita tanam jagung kuning dengan jagung manis. Konsumsi. Tiga. Bisnis, butik. Anu beda percontohan konjo. Ya, 3. Antara mau 3 bagus dengan ini. Akhirnya pagaman ini sih. Jadi Ini dia wajah-wajah kelompok 3. Nama temo kok. Apa teh? Ini wajahnya kelompok 3. Itu apa? jadi cara budidaya Butik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi dan kantor Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan, terus fasilitas yang diberikan Dinas Pertanian kepada kami sehingga terlaksana acara ini dengan lancar, alhamdulillah.
sebab itu pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini Pak ada kekurangan, kami mohon maaf pada para peserta dan pegawai-pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto dan tim. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kegiatan bimbingan teknis peningkatan produksi padi dan jagung dengan ucapan bismillah saya tutup.